Milan kini resmi membuka komunikasi dengan agen sekaligus ibu Adrien Rabiot, Véronique Rabiot. Kontak pertama ini menjadi sinyal bahwa peluang transfer sang gelandang menuju San Siro semakin terbuka sebelum bursa ditutup. Milan memang sedang mencari tambahan tenaga di lini tengah. Cedera Ardon Jasari dan kepergian Yunus Musa yang hampir pasti ke Atalanta membuat Rossoneri harus bergerak cepat. Nama Rabiot muncul sebagai kandidat utama, bahkan disebut sebagai permintaan langsung dari Massimiliano Allegri. Setelah beberapa hari lalu hanya sebatas pertanyaan, kini pihak pemain memberi respons positif. Walau belum ada negosiasi resmi, situasi saat ini jelas lebih menjanjikan dibandingkan sebelumnya, dan Milan punya peluang nyata untuk mendaratkan Rabiot. Real Madrid dikabarkan sedang menyiapkan gebrakan besar untuk musim panas 2026. Klub raksasa Spanyol itu siap menggelontorkan dana fantastis, mencapai 115 juta euro, atau sekitar 2 triliun rupiah, demi memboyong gelandang muda Crystal Palace, Adam Wharton. Langkah ini sejalan dengan proyek ambisius Xabi Alonso di Santiago Bernabeu. Setelah mendatangkan nama-nama top seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, hingga Franco Mastantuono, Los Blancos masih merasa ada satu titik lemah di lini tengah bertahan. Wharton, gelandang Inggris berusia 21 tahun, dipandang sebagai pemain yang tepat untuk mengisi peran penting itu. Kemampuan mengontrol tempo permainan dan visi matang membuatnya disebut sebagai potongan terakhir dalam puzzle besar Xabi Alonso. Meski Alonso ingin merekrutnya lebih cepat, Real Madrid kemungkinan baru bisa mewujudkan transfer ini pada tahun 2026, kecuali ada penjualan besar dalam waktu dekat. Legenda Arsenal, Paul Merson, memperingatkan Chelsea bisa menyesal jika melepas Nicolas Jackson pada bursa transfer musim panas ini. Striker Senegal itu kini diminati Aston Villa dan Newcastle United setelah harga jualnya diturunkan dari 80 juta pound menjadi 65 juta pound. Jackson didatangkan dari Villarreal pada 2023 seharga 32 juta pound, sempat memperlihatkan potensi, namun kerap dikritik karena kurang klinis. Situasinya makin sulit setelah Chelsea mendatangkan Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, dan Jamie Gittens. Merson menilai menjual Jackson ke rival Premier League adalah kesalahan besar. Menurutnya, meski Jackson masih berantakan, ia selalu bekerja keras dan bisa berkembang jika diasuh dengan tepat. Ia juga menyoroti duet Jackson dan Cole Palmer musim lalu yang membuat serangan Chelsea lebih berbahaya. Pelatih Enzo Maresca mengonfirmasi Jackson tak dimainkan lawan West Ham karena masa depannya belum jelas. Dengan bursa transfer yang hampir ditutup, keputusan Chelsea bisa jadi penentu, apakah Jackson akan menjadi kehilangan besar atau justru beban yang dilepas tepat waktu. Real Madrid kembali jadi sorotan setelah memainkan Franco Mastantuono di laga pembuka melawan Osasuna. Pemain muda Argentina itu masuk menit ke-68, tapi terdaftar dengan nomor punggung 30 sebagai pemain Castilla. Hal ini memicu kontroversi karena menurut regulasi RFEF, skuad utama wajib memakai nomor 1-25. Jika terbukti melanggar, Madrid bisa kena sanksi, meski Osasuna memilih tak protes. Klub yakin tidak bersalah dan siap turunkan Mastantuono di Castilla bila perlu. Sang pemain sendiri baru direkrut dari River Plate dengan nilai besar dan disebut sebagai talenta masa depan. Presiden Pusat Pelatihan Sepak Bola Nasional Spanyol menilai langkah Madrid sebagai upaya akal-akalan. Situasi ini jadi peringatan bagi klub lain untuk lebih hati-hati soal registrasi pemain, karena bisa jadi keuntungan besar atau justru bumerang hukum. Alexander Sorloth berpeluang besar kembali ke Premier League dalam waktu dekat. Striker Norwegia itu mulai mempertimbangkan hengkang dari Atletico Madrid setelah posisinya tergeser oleh Julian Alvarez. Padahal, musim lalu ia mampu mencetak lebih dari 20 gol. Situasi ini menarik perhatian Newcastle United, yang tengah mencari opsi cadangan jika Alexander Isak benar-benar hengkang ke Liverpool. Laporan Daily Mail menyebutkan bahwa manajemen The Magpies sudah membicarakan kemungkinan mendatangkan Sorloth. Meski pernah gagal bersinar di Crystal Palace, Sorloth kini jauh lebih matang dan berpengalaman setelah sukses di Spanyol. Jika transfer terwujud,
Eddie Howe akan memiliki tambahan amunisi berbahaya di lini depan untuk menghadapi kerasnya persaingan Premier League musim ini. Manchester United kini tengah diterpa krisis setelah kekalahan mengejutkan dari tim League 2, Grimsby Town, yang membuat masa depan manajer Ruben Amorim semakin diragukan. Padahal, Amorim baru kurang dari 10 bulan menjabat, namun hasilnya jauh dari harapan. Dari 29 laga Premier League, United hanya meraih 28 poin dengan 7 kemenangan. Dukungan besar di bursa transfer pun belum berbuah manis. Trio rekrutan mahal, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, belum sekalipun mencetak gol. Kekalahan lewat adu penalti di Carabao Cup hanya menambah tekanan. Kini, duel melawan Burnley di Old Trafford akhir pekan nanti akan menjadi penentu. Laga yang biasanya dianggap mudah, kini justru jadi ujian krusial bagi Amorim untuk menyelamatkan posisinya di kursi panas Manchester United. Chelsea berhasil menikung Leeds United dalam perebutan Facundo Buonanot. Gelandang muda Brighton berusia 20 tahun itu awalnya hampir bergabung ke Leeds dan bahkan dijadwalkan menjalani tes medis, namun kepindahan batal setelah ia tak jadi terbang ke West Yorkshire. Situasi tersebut langsung dimanfaatkan Chelsea yang bergerak cepat menjalin kontak dengan Brighton. Menurut Fabrizio Romano, kedua klub kini tengah merampungkan detail akhir kesepakatan pinjaman hingga akhir musim, sementara Buonanot sendiri sudah menerima tawaran untuk merapat ke Stamford Bridge. The Blues memang membutuhkan tambahan kreativitas di lini tengah setelah gagal mendapatkan Xavi Simons, yang justru memilih bergabung ke Tottenham. Kini, Buonanot tinggal selangkah lagi menjadi rekrutan anyar Chelsea sebelum bursa transfer resmi ditutup. Juventus terancam gagal mendapatkan Edon Zegrova. Winger asal Kosovo itu kini lebih dekat menuju Olympique Marseille, yang bergerak cepat dalam perburuan. Padahal, Juventus sudah memantau Zegrova sejak musim panas lalu. Kontraknya dililit tinggal 1 tahun, dan klub Prancis itu siap melepasnya sekarang daripada kehilangan gratis akhir musim. Zegrova sempat memberi sinyal positif dengan mengikuti akun Kenan Yildiz di media sosial, membuat publik Italia berspekulasi. Namun, langkah Juventus tertahan karena belum bisa menjual pemain seperti Nicolas Gonzalez. Sementara itu, Marseille justru selangkah lebih maju dalam negosiasi, membuat peluang Juventus semakin tipis. FC Barcelona mengincar 3 kemenangan beruntun di La Liga saat bertandang ke markas Rayo Vallecano, Minggu malam nanti. Namun, ada kabar kurang baik, Gavi diragukan tampil. Menurut laporan Radio Catalunya, gelandang muda andalan Barcelona itu mengalami cedera lutut ringan saat latihan pagi ini. Meski tidak dianggap serius, Gavi masih harus menjalani tes lanjutan untuk memastikan kondisinya. Sejauh ini, Hansi Flick lebih sering mengandalkan duet Pedri dan Frenkie de Jong di lini tengah. Bahkan, pada laga terakhir, de Jong sempat digantikan Marc Casado. Dengan cedera lutut yang dialami Gavi, meskipun mungkin fit untuk bermain, peluangnya masuk starting sih cukup kecil. Semua akan bergantung pada hasil tes medis dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Kylian Mbappe memulai La Liga musim ini dengan luar biasa. Setelah mencetak gol kemenangan melawan Osasuna di pekan pertama, ia menambah 2 gol lagi saat Real Madrid menaklukkan Real Oviedo. Peraih Pichichi musim lalu itu kini sudah mencetak gol dalam 7 laga liga berturut-turut, menyamai catatan legenda klub Ferenc Puskás. Rekor tertinggi masih dipegang Cristiano Ronaldo dengan 10 laga beruntun pada musim 2014 dan 2015. Dengan performa tajamnya, Mbappe berpeluang besar melewati catatan CR7 dan terus mendekat ke level rekor Lionel Messi, yang pernah mencetak gol dalam 19 laga beruntun di La Liga. Striker Bayer Leverkusen, Victor Boniface, dikabarkan ditawarkan ke West Ham United setelah gagal pindah ke AC Milan. Pemain Nigeria berusia 23 tahun itu kini dianggap surplus di Leverkusen, meski punya fisik tangguh dan catatan bagus di Bundesliga. Menurut laporan Give Me Sport, Leverkusen siap melepasnya dengan harga wajar, karena Boniface sudah tidak masuk rencana tim.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi West Ham, yang tengah kesulitan di lini depan di bawah asuhan Graham Potter. The Hammers memang butuh striker baru untuk mendongkrak performa di Premier League. Boniface bisa jadi solusi instan berkat kekuatan fisiknya yang cocok dengan gaya Liga Inggris. Namun, waktu semakin menipis jelang penutupan bursa, sehingga negosiasi bakal berlangsung ketat. Manajer Liverpool, Arne Slot, resmi menunjuk Andrew Robertson sebagai wakil kapten baru mendampingi Virgil van Dijk. Keputusan ini diambil setelah Trent Alexander-Arnold hengkang ke Real Madrid pada Juni lalu. Meski sempat muncul spekulasi nama Mohamed Salah, Slot menegaskan Robertson lebih pantas. Bek kiri asal Skotlandia itu sudah 9 musim membela The Reds, meraih berbagai gelar, dan sangat memahami budaya klub. Slot menilai, selain kualitas di lapangan, Robertson punya pengaruh besar di ruang ganti, sebuah warisan penting dari era Jurgen Klopp yang kini ia lanjutkan. Dengan pengalaman dan loyalitasnya, Robertson dipandang tepat mengisi peran kepemimpinan di skuad Liverpool musim ini. Newcastle United resmi memecahkan rekor transfer klub dengan mendatangkan Nick Woltemade dari Stuttgart. Striker berusia 24 tahun itu direkrut dengan biaya 75 juta euro plus bonus 5 juta, menegaskan ambisi besar The Magpies di musim ini. Woltemade bukan sekadar bomber biasa. Dengan tinggi 198 cm, ia tampil tajam dan serbaguna. Musim lalu, ia mencetak 17 gol di semua kompetisi, termasuk 5 gol krusial di DFB Pokal. Fisik kuat, tenang, sekaligus kreatif, membuatnya menjadi senjata baru untuk Eddie Howe. Transfer ini juga menjadi drama panas di bursa. Bayern Munich sempat mengajukan 3 tawaran, namun ditolak Stuttgart. Pada akhirnya, Newcastle yang paling serius dan berani memenuhi harga. Kehadiran Woltemade diproyeksikan menggantikan Alexander Isak, yang dikaitkan dengan Liverpool, setelah Callum Wilson lebih dulu hengkang. Bahkan, Newcastle masih berburu Yoane Wissa dari Brentford. Semua ini memperlihatkan tekad mereka untuk jadi kekuatan mematikan di Premier League musim depan. Dengan hanya beberapa hari tersisa di bursa transfer, Real Madrid tampaknya akan memulai musim ini dengan 3 bek kiri. Los Blancos baru saja mendatangkan Alvaro Carreras dari Benfica, menambah persaingan dengan Fran Garcia dan Ferland Mendy. Rencananya Madrid ingin melepas Mendy, namun hingga kini belum ada tawaran masuk. Meski kontraknya kabarnya diperpanjang hingga 2027, Mendy sendiri bertekad bertahan meski kerap diganggu cedera. Bek asal Prancis itu sudah absen sejak final Copa del Rey April lalu karena cedera serius dan diperkirakan baru kembali usai jeda internasional September. Untuk sementara, Xabi Alonso harus mengandalkan Carreras sebagai starter utama, sementara Madrid menerima kenyataan bahwa mereka akan menjalani musim ini dengan 3 bek kiri sekaligus. Atletico Madrid dilaporkan menjadikan Nicolas Gonzalez sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Penyerang Argentina itu ingin pindah setelah gagal mendapat peran penting di Juventus di bawah Igor Tudor. Juve sendiri terbuka untuk melepasnya demi menyeimbangkan skuad dan finansial. Namun, transfer ini terkendala masalah keuangan Atletico, yang harus lebih dulu menjual pemain sebelum bisa merekrut Gonzalez. Situasi ini membuat masa depan sang striker penuh ketidakpastian. Jika Atletico gagal menyelesaikan penjualan, Gonzalez kemungkinan tetap bertahan di Juventus, meski ambisinya adalah mendapat menit bermain lebih banyak di klub lain. Manchester United akhirnya mencapai kesepakatan transfer dengan Real Betis untuk Anthony. Nilai transfer mencapai 25 juta pound sterling atau sekitar 507 miliar rupiah, plus United akan menerima 50% dari penjualan berikutnya. Anthony, yang direkrut Manchester United dari Ajax pada 2022 dengan harga fantastis 86 juta pound sterling, gagal tampil konsisten di Premier League. Namun, masa pinjamannya di Betis musim lalu jadi titik balik, dengan torehan 9 gol dari 26 laga. Kini, pemain asal Brasil itu siap melanjutkan karir di La Liga. Jika negosiasi kontrak pribadi rampung, Anthony resmi jadi milik Real Betis dan berpeluang membuktikan diri di panggung Eropa bersama klub barunya.
Tottenham resmi mendatangkan Xavi Simons, gelandang muda berbakat asal Belanda. Kehadirannya diharapkan memberi kontribusi besar dan membantu klub meraih sukses di berbagai kompetisi. Simons menambah kekuatan skuad Spurs yang kini lebih seimbang, dengan kombinasi pemain muda potensial dan pemain berpengalaman. Perekrutan ini juga menunjukkan visi jangka panjang Tottenham untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Meski sadar tantangan yang menanti, Simons yakin dengan dukungan klub dan fans ia bisa memberikan yang terbaik. Kehadirannya membuat para pendukung Spurs semakin optimis menyambut musim baru, berharap Simons jadi kunci kesuksesan tim di masa depan. Joao Felix langsung mencuri perhatian di Liga Arab Saudi. Dalam debutnya bersama Al Nassr, pemain Portugal ini mencetak hat-trick saat timnya menang telak 5-0 atas Al Tawun. Gol pertama Felix tercipta di menit ke-7, membuka dominasi Al Nassr sejak awal pertandingan. Cristiano Ronaldo ikut menambah gol dari titik penalti pada menit ke-54, yang sekaligus menjadi gol ke-940 sepanjang kariernya. Hanya semenit berselang, Kingsley Coman, rekrutan anyar lainnya, mencetak gol ketiga bagi Al Nassr. Felix kemudian menambah 2 gol lagi di menit ke-67 dan 87, menutup hat-trick perdananya di Liga Saudi. Statistik menunjukkan Al Nassr benar-benar dominan, dengan 59% penguasaan bola dan 21 tembakan. Kemenangan telak ini membawa Al Nassr ke puncak klasemen sementara, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa mereka siap berburu gelar musim ini. Chelsea meraih kemenangan penting 2-0 atas Fulham di Stamford Bridge pada lanjutan Liga Inggris. Laga ini dipenuhi drama VAR sejak babak pertama, ketika gol Josh King dianulir karena pelanggaran Rodrigo Muniz terhadap Trevoh Chalobah. The Blues akhirnya membuka keunggulan di injury time lewat sundulan Joao Pedro setelah menyambut sepak pojok Enzo Fernandez. Di babak kedua, VAR kembali berperan. Chelsea mendapat penalti usai Ryan Sessegnon dianggap handball, dan Enzo Fernandez mengeksekusi dengan tenang untuk menggandakan skor. Fulham sempat menekan, tapi Robert Sanchez tampil gemilang di bawah mistar. Hasil ini membuat Chelsea semakin percaya diri bersaing di papan atas, sementara Fulham harus menelan kekecewaan akibat 2 keputusan VAR yang merugikan mereka. Borussia Dortmund resmi memperkuat lini serang dengan mendatangkan Fabio Silva dari Wolverhampton Wanderers. Striker muda Portugal berusia 21 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun setelah lolos tes medis. Silva merupakan talenta besar yang sudah bermain di semua level timnas junior Portugal hingga debut di tim senior. Ia bergabung ke Wolves dari FC Porto pada usia 18 tahun, mencatat lebih dari 70 penampilan, dan musim lalu dipinjamkan ke UD Las Palmas dengan catatan 10 gol dan 3 assist. Dalam pernyataannya, Silva mengaku bangga bisa bergabung dengan Dortmund, klub dengan sejarah dan dukungan fans luar biasa di Eropa. Ia bertekad cepat beradaptasi dan membantu tim meraih kesukses. Pertandingan seru terjadi di Old Trafford saat Manchester United menjamu Burnley. Setan Merah unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Josh Cullen, sebelum Lyle Foster menyamakan skor 1-1. Tak lama, Bryan Mbeumo membawamu kembali unggul 2-1, namun Burnley lagi-lagi membalas melalui Jadon Anthony. Skor imbang 2-2 membuat laga semakin tegang. Drama puncak hadir di masa injury time. Wasit menunjuk titik putih setelah Amad Diallo dilanggar di kotak penalti. Bruno Fernandes tampil sebagai pahlawan, mengeksekusi penalti dengan tenang dan memastikan Mu menang dramatis 3-2 atas Burnley. Dengan hasil ini, Mu naik ke peringkat 9 klasemen Liga Inggris dengan 4 poin, sementara Burnley tertahan di posisi 11. Real Madrid sukses membungkam Mallorca di Santiago Bernabeu dengan skor 2-1. Madrid sempat tertinggal lebih dulu lewat sundulan Vedat Muriqi pada menit ke-18. Namun, Los Blancos langsung membalas. Arda Güler menyamakan skor lewat tandukan menit ke-37, dan 1 menit kemudian Vinicius Junior mencetak gol untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1. Hingga laga berakhir, Madrid mempertahankan keunggulan dan meraih 3 poin penting. Dengan kemenangan ini, Real Madrid kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan 9 poin sempurna,
unggul 3 angka dari Villarreal, Barcelona, Athletic Bilbao, dan Getafe.